Stand by you. I will help you through when you've done all you can do and you can't cope. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight. Nah, saudara, saya mau bicara mengenai persepsi. Apa yang kita lihat, saudaraku? Persepsi apa yang kita lihat tentang sesuatu? Kita kasih label atau kita kasih nama mengenai yang kita lihat, maka itulah menjadi seperti kita. Nah, seperti itulah kita. Jadi kalau kita lihat masalah itu adalah sesuatu yang mematikan, Ya, makanya persepsinya harus dirubah. Contoh yang sederhana misalnya, saya dulu punya sepatu bekas, saya taruh di garasi gitu, waktu saya masih kuliah. Saya pakai buat maku di tembok, karena sepatunya itu ada haknya keras, saya pakai buat maku. Jadi persepsi saya tentang sepatu itu adalah palu. Udah nggak kepake, saya jadikan palu. Maka dia menjadi palu bagi saya. Tapi bagi orang lain, misalnya yang tukang loak, itu sepatu berharga, ada sepasang, jadi saya pakai untuk maku. Ya, jadi apapun yang kita label, itu akan menjadi seperti label itu. Kalau kita lihat masalah kita adalah sesuatu yang berat atau keuangan kita nggak pernah breakthrough gitu, maka keuangan kita akan selalu menjadi masalah bagi kita. Karena kita melabel keuangan kita seperti itu. Kalau kita melihat penyakit kita atau kelemahan kita sebagai sesuatu yang mengganggu, maka seumur hidup yang kita label jadilah seperti itu. Ya. Yang nomor 2, apapun yang kita label menjadi seperti yang kita beri nama itu, itu akan mempengaruhi respon kita terhadap objek itu. Respon kita akan seperti contoh tadi sepatu ya. Karena saya jadikan dia palu, maka saya tidak pernah semir dia, saya tidak pernah taruh di dalam rumah, taruh di luar rumah. Palu, namanya juga palu. Maka respon saya terhadap benda itu dan respon saya terhadap sepatu saya yang lain itu akan berbeda. Jadi label yang kita berikan mempengaruhi respon yang kita berikan. Bisa tangkap tidak? Jadi kenapa penting persepsi itu harus dibangun dari pola pikir yang benar. Kemudian yang ketiga ya, apapun yang kita beri nama tidak pernah mengabaikan fakta, itu yang lebih banyak ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita misalnya ada kena penyakit, saudara, respon kita akan mengubah secara spiritual. Misalnya sakit, saya kata, iya itu sakit, saya sakit. Jangan bilang, enggak saya enggak sakit. Saya sakit dan saya katakan penyakit itu tidak masalah dan akan sembuh. Itu respon yang benar. Jadi jangan coba mendinai atau mengabaikan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya saudara ada masalah keuangan orang uang. Oh enggak, saya berkecukupan. Kurang ya kurang, tapi katakan sejak saat ini aku akan berlimpah. Jadi kita kasih label bahwa masalah kita itu tidak akan pernah mengalahkan kita. Keberanian kita memberikan label kepada sesuatu, itu sebetulnya adalah kehendak Allah. Ingat pada waktu Adam memberikan nama kepada binatang-binatang, seperti apa yang Adam katakan, begitulah jadinya binatang itu. Jadi itu memang karakter Allah memberikan nama. Kalau kita sudah memberikan nama, dan kita tahu, kita pandang dari sisi firman Allah bahwa nama itu harus tunduk kepada kita, entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan, entah itu masalah hubungan baik, maka itu harus tunduk, harus berubah karena otoritas atau dominion, kingdom ada di dalam kita. Jadi tujuannya bukan menyerah keadaan, ya, bukan menyerah, tapi mengubah, masuk ke dalam. Makanya persepsi kita harus benar. Dan apapun yang kita ucapkan di dalam kerajaan ya, saudara, apapun yang kita ucapkan itu pasti masuk ke dalam testing, pasti. Ya, contohnya firman Tuhan mengatakan, ketika perumpamaan mengenai kerajaan, orang menabur benih itu firman Tuhan jelas-jelas kan. Ada 4 jenis tanah di situ, pinggir jalan, berbatu, bersemak dan tanah yang baik. Di berbatu dan tanah yang baik jelas-jelas ditulis. Maka datanglah pencobaan karena firman itu. Jadi setiap kali firman diucapkan, kita mengucapkan firman, kita tidak boleh mengucapkannya dengan enteng, saudara. Harus dengan percaya penuh dan siap tempur.
Karena iblis akan selalu berusaha mendatangkan symptoms yang melawan firman itu. Itu sebabnya Tuhan ingin hati kita itu bersih, lembur, gembur. Makanya dia tidak ingin kita ngorek-ngorek masa lalu, karena concern dia bukan ngatur, bukan mau ngatur. Dia sangat concern dengan tanah hati yang gembur, karena di tanah hati yang gembur itulah firman bisa bermanifestasi. Petrus suatu saat bertengkar dengan murid-murid lain. Ada 2 kali pertengkaran dicatat di dalam kitab Lukas. Pertama kitab Lukas pasal 9. Mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Tuhan Yesus membawa anak kecil, dibilang barang siapa tidak menjadi seperti anak-anak ini, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Udah selesai bertengkar kan, udah ditegur sama Tuhan. Lukas pasal 22 bertengkar lagi mereka. Bandel ini, murid-muridnya ini. Mereka, kita di Lukas pasal 22 tidak dikatakan yang bertengkar Petrus, tapi yang ditegur Petrus berarti yang bertengkar dia, kan begitu. Gampang aja. Gak mungkin Tuhan negur orang sia-sia. Dibilang siapa yang terbesar di antara kami? Terus dibilang, kalau di dunia orang yang terbesar itu adalah orang yang memerintah dengan tangan besi dan segala macam. Tapi dalam kerajaan Allah, mereka yang melayani, mereka yang terbesar. Nah, karena perkataannya ini, ingat ya, di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara siap ya, mengucapkan firman siap diajak perang oleh iblis. Nah, sebelum saya lanjut, iblis tidak pernah memberikan apa-apa. Jadi kalau sakit jangan bilang, saya dikasih penyakit sama iblis. Tidak, iblis tidak pernah memberi, dia mengambil. Jadi kalau kita sakit, Pak, siapa yang kasih penyakit? Dia tidak memberi penyakit, dia mengambil kesehatan kita. Ya. Kalau kita kekurangan uang, dia tidak mengambil uang kita. Dia mengambil attention kita untuk menghambur-hamburkan uang. Jadilah orang yang boros. Iblis tidak pernah memberi, tidak sanggup, dia tidak punya kemampuan memberi. Memberi penyakit nggak bisa, memberi kecelakaan pun nggak bisa. Kalau kita kecelakaan, dia mengambil konsentrasi kita. Jadi yang memberi itu selalu Allah. Memberi kesehatan, tidak memberi kecelakaan ya. Memberi segala yang baik itu Allah. Tapi yang mengambil perhatian, mengambil kesehatan, itu iblis. Tapi jangan bilang iblis kasih penyakit, saudara. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia adalah makhluk roh yang paling lemah di alam jagat raya ini. Itu kita pegang. Ya. Tapi Pak, lawan kita kan roh-roh jahat di udara. Iya, makanya dia memberikan pikiran kepada kita. Untuk supaya kita tidak konsentrasi, tidak fokus terhadap firman. Ya. Kalau anak-anak nilainya kurang, kenapa? Oh, iblis ambil kepintaran. Enggak ada itu, saudara. Iblis ambil atensi kita. Yang harusnya belajar jadi main handphone terus, gitu misalnya. Yang tadinya belajar jadi aktif kan mana-mana. Ya, iblis yang lakukan, tapi dia tidak memberi. Dia mengambil. Waktu Petrus bertengkar, kita buka ya, Lukas pasal 22. Ya, saya akan ceritakan dengan gaya bahasa yang sehari-hari, yang saya kira-kira bunyinya seperti itu. Ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Lalu Yesus berkata, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung atau benefactors dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian setelah itu, ayat 29 kita loncat, Yesus bilang begini, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagi kamu. Bahasa Inggrisnya bukan hak-hak kerajaan. And I bestow upon you a kingdom. Jadi Tuhan Yesus bilang, aku kasih kingdom, kasih dominasi kepadamu. Jadi melayanilah dengan dominasi. Apa itu kingdom atau kerajaan? Kuasa, damai sejahtera, sukacita in the spirit. Aku kasih spirit itu. Jadi melayanilah dengan cara itu. Jangan sibuk-sibuk soal siapa yang terbesar, siapa yang terbesar. Terus Tuhan Yesus bilang gini, Simon, gara-gara kau ngomong begitu, lanjut ya, gara-gara kau ngomong begitu, 31 ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dan aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku mencegah iblis pun gak bisa. Perkataanmu yang membuat iblis maju. Tapi terus dikatakan seperti ini, tetapi aku hanya bisa berdoa, ayat 32, aku hanya bisa berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Tuhan Yesus nggak peduli dengan Petrus, dia hanya peduli dengan iman, karena hanya iman yang bisa mengalahkan pencobaan. Ya. Supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Jadi perkataan kita, kalau kita mengatakan firman, siap tempur. Dan ingat janji Tuhan katakan, bahwa kita adalah pemenangnya. Jadi jangan takut mengatakan aku diberkati,
Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, lalu kita stand di situ, berdiri di situ. Jadi perlengkapan senjata Allah yang diceritakan di Efesus dan di Korintus, tidak satu pun untuk mukulin iblis. Kita nggak sempat buka ayatnya ya. Orang suka melakukan abuse terhadap selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah diberikan kepada kita untuk kita berdiri. Bukan untuk mukulin iblis. Karena iblis sudah dipertontonkan oleh Yesus sebagai pihak yang sudah dikalahkan. Repotnya sekarang banyak orang-orang yang mengklaim dirinya pendoa, mereka mempertontonkan kehebatan iblis. Mereka tengkinglah makam keramat, mereka tengkinglah roh ini, roh itu, padahal itu sudah kalah. Masalahnya beranikah kita maju dengan otoritas kerajaan? Nah, kenapa mereka banyak orang Kristen tidak berani maju dengan otoritas kerajaan? Karena kurang diajari kingdom. Akhirnya jadi lumpuh. Pada power yang di dalam kita itu besar, saudara, besar sekali. Ya. Nah itu contoh yang pertama, Petrus. Ya. Apa yang diucapkan dikejar sama iblis. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku berdoa nanti kalau kamu sudah insaf. Kan Petrus sudah insaf sebetulnya. Dia bilang kalau kamu sudah insaf, kamu kuatkan saudaramu. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengalami. Ya, dia lagi pelayanan, tiba-tiba di WA sama orang. Yesus, orang yang kau kasihi sakit, masuknya Lazarus. Itu kan mengganggu saudara, ya. Orang yang dikasihi sakit. Tuhan Yesus bilang, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Dibalas, tidak akan mati. Tahu-tahu mati. Lalu dikatakan ketika dia dengar lagi, jadi seolah-olah saya nangkepnya ada 2 kali dia mendengar buat Lazarus sakit. Pertama dia bilang sakit, udah nggak akan mati. 2 WA lagi, sakit Lazarus katanya. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Sampai akhirnya selesai baru dia datang, dia jaga perkataan. Dia kan berdiri kan, tidak akan mati. Ya, kita belajar konteks ini ya. Kemudian dia bilang sama murid-muridnya, ayo kita ke tempat Lazarus. Terus muridnya bilang, karena saudara kita Lazarus lagi tidur. Dikatakan, kalau tidur udah Tuhan biarin aja nanti juga sembuh. Dia nggak punya pilihan. Ini dia jaga perkataannya, karena dia harus berdiri di perkataannya. Tidak akan mati. Waktu dia dengar sudah mati, tidak akan mati. Sekarang murid-muridnya bilang, sekarang dia tahu sudah mati, muridnya bilang kalau sudah tidur, ya nggak usah ke sana. Baru dia bilang, Lazarus mati. Nggak punya pilihan. Karena kalau enggak dia nggak bisa ke sana, pasti murid-muridnya ngelarang. Disitulah dia katakan Lazarus sudah mati, sudah tidur artinya mati, tapi aku datang untuk membangkitkan. Ini kita belajar dari sini saudara ya, bahwa ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap saudara, tapi banyak sedapnya. Kalau kita mengucapkan firman, maka kita siap di counter atau dikonfronter oleh iblis, tapi pemenangnya adalah kita. Makanya jangan pernah berhenti. Apa yang kita ucapkan, terus ucapkan. Kalau nggak kuat, nggak tahu mengucapkan, berbahasa roh. Ya. Kemudian ucapkan lagi, tanam dalam hati. Karena apa persepsi kita mengenai sesuatu, itu akan mempengaruhi respons kita. Ya, dari statement yang 3 tadi dari awal ya. Jadi kalau kita punya masalah, persepsi kita tentang masalah itu apa? Maka jadilah seperti yang kita label itu. Bayangkan kalau Yesus sudah tahu, dia sudah katakan Lazarus tidak akan mati. Tapi sakitnya berat, sudah mati itu. Dia label sebagai mati, maka respon Tuhan akan lain. Tapi karena dia berpegang pada dia tidak akan mati, aku akan datang ke sana membangkitkan, kalaupun mati, aku akan datang membangkitkan, bangkit beneran. Ya. Ini kita perlu melatih diri kita untuk punya persepsi seperti ini. Ya. Itu sangat-sangat membantu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa kita refresh lagi ke pelajaran yang dulu saya pernah bagikan mengenai covenant, ya, mengenai covenant antara kita dan Allah. Covenant, di dalam covenant perjanjian baru itu ada butir-butir yang mengurung kita atau memastikan kita membuat persepsi apapun itu harus dari sisi iman. Ya, jadi saya ingin masuk lebih dalam lagi. Memang betul saya pernah khotbahkan ini beberapa tahun yang lalu. Tuhan ingin kita hidup di dalam klausal covenant, betul ya? Karena kita perjanjian baru, kita hidup dalam klausal perjanjian baru. Ya. Kita buka dulu Ibrani pasal 6 ayat 1. Ya.
Ibrani pasal 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepada Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya, jangan lagi kita meletakkan dari dasar perbuatan dan sia-sia, and, kalimat terakhir, and, bisa di King James, and of the faith toward God. Waktu saya membaca ini, perhatian saya tertarik kepada and the faith toward God. Rupanya the faith toward God itu milik semua agama, tapi the faith of God itu hanya milik kita. The faith toward God itu beda dengan the faith of God. Pada waktu Petrus mengatakan, Tuhan, pohon ara yang kau kutuk mati sampai ke akar-akarnya. Yesus bilang, have the faith of God, bukan the faith toward God. The faith toward God bisa salah, saudara. Kita bisa proyeksikan Allah sebagai figur yang unpredictable. Kadang memberkati, kadang mengutuk, ya. Kadang nurunin Roh Kudus, nanti naikin lagi Roh Kudus, nanti turunin lagi Pentakosta sampai ketiga, keempat, kelima. Roh Kudusnya disuruh naik turun gitu ya. Itu jadi perdebatan. Jadi the faith toward God itu jangan dipelihara. Tapi the faith of God itu harus kita miliki. Ini bicara soal persepsi, karena faith itu adalah belief system Allah, saya ulang lagi ya. Belief system Allah disebut faith, belief system kita disebut percaya. Percaya itu kata kerja, faith itu kata benda. Ketika kita mempercayai faith, maka faith itu menjadi perbuatan. Kan begitu ceritanya. Makanya the faith toward God itu bahaya kalau dipertahankan. Tapi the faith of God itu powerful. Akan membunuh semua sakit penyakit, kemiskinan itu akan hilang oleh the faith of God. Nah, yang diuraikan di sini ayat 2, yaitu ajaran tentang pembaptisan. Pembaptisan itu adalah pintu pertobatan. Ya. Kemudian penumpangan tangan. Dalam Alkitab penumpangan tangan itu ada penumpangan tangan atas orang sakit. Ya. Penumpangan tangan atas orang sakit. Pergi ke seluruh bangsa, tumpangkan tangan, sembuhkan yang sakit. Jangan doakan yang sakit, sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati. Itu penumpangan tangan. Lalu penumpangan tangan yang kedua adalah ordinasi, ya, ordain atau meneguhkan pelayan-pelayan Tuhan. Itu juga penumpangan tangan, boleh. Tapi penumpangan tangan yang jatuh-jatuh jangan terlalu sering, saudara. Nanti benjol gitu ya. Saya tidak anti dengan jatuh-jatuh, saya bilang. Saya nggak anti sama sekali. Ya, karena saya dulu pelaku menjatuh-jatuhkan orang, tapi nggak didorong, saudara ya. Tapi beranikah kita lihat ke Alkitab bahwa semua yang jatuh di Alkitab adalah mereka yang belum lahir baru. Mereka yang jatuh semua dari mulai para imam besar waktu pentabisan bait suci itu belum lahir baru. Mereka tidak kuat, mereka jatuh karena kemuliaan Allah turun. Daniel, Yeremia, Zeskiel semua mengalami. Di perjanjian baru tidak satu orang pun jatuh kecuali mereka yang masih daging. Contoh Saulus. Saulus waktu dibuka kemuliaan dari surga, dia jatuh dan buta. Yang kedua, kelompok yang jatuh adalah pegawai dari imam besar waktu menangkap Yesus. Dia bilang, kami mau tarik Yesus, orang Nazaret. Tuhan Yesus maju bilang, ini aku. Mereka rebah. Gak usah ditiup itu, gak usah gitu. Jatuh semua. Sekali lagi saya tidak anti jatuh-jatuh, tapi jangan hobi-hobi amat jatuh-jatuh, saya bilang. Apa manfaatnya jatuh setelah bangun dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Suasana serem aja yang jatuh. Seolah-olah hadirat Tuhan sudah turun karena sudah ada yang jatuh. Loh, jadi kalau belum ada yang jatuh, belum ada yang turun. Belum turun hadirat Tuhan. Banyak sekali kegagalan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dari yang paling junior sampai yang sangat very senior banget. Dari yang junior sampai yang very senior banget, itu gagal mentranslate pengalaman rohaninya ke dalam perkataan kebenaran. Itu fatal. Karena segala pengalaman rohani kita harus diproyeksikan kepada perkataan kebenaran. Kenapa orang bisa jatuh? Baru dikeluarkan, diajarkan, itu yang akan membangun. Gitu ya. Kalau pengalaman dijadikan doktrin, rusak, saudara. Kebenaran Tuhan pasti menghakimi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki doktrin, dan sebagainya. Tapi kalau kita menghakimi orang berdasarkan pengalaman spiritual kita, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau kebenaran dinyatakan, itu pasti menghakimi. Ya, jadi mengenai penumpangan tangan.
Kemudian lanjut, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Ini maksudnya masuk surga atau neraka. Ini kan agama semua begitu kan. Jaga kekudusan, jaga kekudusan. Kekudusan kita adalah Kristus ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Kristus dijadikan holiness, kekudusan. Bagaimana kita menjaga Kristus, saudara? Kalau kita tidak tahu apa itu menjaga kekudusan. Oh, menjaga kekudusan tidak merokok, tidak minum kopi, tidak makan saksang dan segalanya. Tidak makan darah. Itu bukan kekudusan, itu attitude. Kekudusan itu adalah oneness, satu dengan Allah. Karena Allah tiga, Tritunggal itu satu, kita dikatakan kudus, berarti kita satu dengan Allah. Makanya di balik badan kita ini cuma ada satu roh. Di balik badan kita, tubuh kita ini cuma ada satu roh, yaitu Roh Kudus. Roh kita mati di dalam Kristus. Jadi kalau bicara soal kebangkitan orang mati, ini bicara agamawi. Jaga supaya matimu masuk surga. Hidupmu kemana? Ke surga atau ke neraka? Itu agama, saudara. Ikut Kristus tidak mengajarkan kita masuk surga atau neraka. Ikut Kristus itu diajarkan surga harus masuk kamu. Kamu harus kemasukan surga. Harus mengalami surga dari mulai sekarang. Harus mengalami kingdom. Apa itu? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, kuasa. Nanti kalau sudah meninggal itu cuma pindah alam. Diangkat ke surga hanya untuk sementara. Saya ingatkan berulang lagi, hanya sementara. Cuma maksimum 2 hari di surga. Karena 1 hari 1000 tahun. 2 hari 2000 tahun. Maksimum 2 hari. Kita yang hidup di masa-masa akhir, cuma berapa menit masuk surga. Kalaupun meninggal, ya, dalam waktu sekarang ini, cuma beberapa menit. Karena setelah itu harus turun lagi, dan Yesus kasih baju yang baru, yaitu tubuh. Tubuh ini adalah kostum untuk hidup di dunia, bukan di surga. Di surga jangan pakai tubuh, saudara. Tenggelam kita, nggak bisa ngambang. Sama seperti kalau di bulan kita pakai pakaian bulan, kalau pakaiannya dicabut mati, sama. Di sini juga kalau tubuh kita dimatikan fungsinya, kita masuk ruang tunggu di surga. Tapi setelah itu, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus turun bersama orang yang sudah mati duluan. Jangan bilang kita yang diangkat. Kalau Tuhan Yesus turun kita diangkat, nggak ketemu. Sampai di atas loh, Yesusnya mana? Nggak ada di bawah. Yesus di bawah loh, jemaatku mana di atas? Kan jelas Alkitab mengatakan, kita diubah, dikasih tubuh yang baru, kita hidup di dunia untuk seperti awal dunia manusia diciptakan. Berkuasalah atas binatang di darat, burung di udara, ikan di laut. Gitu. Kita hidup selama-lamanya, kita dikasih teritorial baru atau king domain yang baru, yaitu bumi yang baru, di mana tubuh kita bisa tembus tembok, nggak pakai pesawat lagi. Seperti Tuhan Yesus tetap makan ikan, kan enak. Makanya kalau orang cari, gimana ya hidup di surga, nggak akan ketemu, saudara. Oke, lanjut lagi. Jadi mampet di situ ya. The way toward God, salah satunya adalah hukuman kekal ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita tinggalkan azas-azas pertama itu? Ya, kita baru masuk ke Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8 bilang begini, ya. Tetapi ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, yaitu Tuhan Yesus, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya. Jadi ada 2 hal, saudara, kita harus tahu, bahwa yang tidak berubah di dalam dunia ini ada 2 hal. Yang pertama Allah, ya. Yang kedua adalah janji-janjinya. Ya, pertama adalah Allah tidak berubah, yang kedua adalah janji-janjinya. Tapi di dalam janji-janjinya itu ada tribulation, penganiayaan, ya. Ada blessing, kelimpahan, sembuh dari segala penyakit. Nah, semua belief system Allah itu harus masuk ke dalam kita menjadi belief system kita, yaitu iman. Dan iman itu harus proven, terbukti di dalam keadaan keberkatan maupun di dalam keadaan krisis. Harus terbukti. Kenapa banyak anak Tuhan gampang lari dari Tuhan? Karena terlalu banyak diajar dalam berkat saja, begitu kena masalah tidak kuat. Harusnya iman kuat di dua-duanya. Jadi waktu diberkati kuat, lalu kena krisis juga kuat. Itu baru iman yang original. Ya. Karena keberkatan dan krisis itu dua-duanya adalah mendatangkan krisis. Keberkatan dan masalah
Dua-duanya adalah potensi mendatangkan krisis. Apa itu krisis? Krisis itu adalah keadaan yang unpredictable, kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa atur, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia datang kepada kita, dan itu menstop semua rutinitas kita. Yang tadinya kita rajin baca Alkitab, ya, kita rajin berdoa, tiba-tiba diberkat berlimpah-limpah, lupa baca Alkitab, lupa lagi berbicara sama Tuhan. Sama dengan masalah, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, tiba-tiba datang masalah, apapun masalah itu, stop. Jadi semua tradisi atau rutinitas yang kita lakukan, yang bisa menstop itu adalah satu kita, kedua krisis. Kalau rutinitas itu penuh dengan firman Allah, maka krisis tidak akan pernah menstop. Kalaupun stop hanya sebentar, sudah itu kita lanjut. Itu sebabnya perlu sekali kita bergaul dengan firman Tuhan. Dan makanya kita perlu tahu covenant itu. Ya, lanjut. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Apa maksud perkataan ini? Tuhan taruh firman-Nya, kebenarannya di dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu bukan sekedar sebagai flash disk kita, tapi sebagai diinstal sama Dia. Ya. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, saudara, kita baca firman Tuhan, kita akan bersuka cita ya, kita suka ya. Jangan cuma disimpan di kepala, tapi diinstal di hati. Sama dengan saudara beli Microsoft Word ya, atau Office, Microsoft Office, taruh di hard disk, lalu tidak diinstal. Dia tidak akan running dalam sistem. Mau buka Word, buka Excel, nggak akan terbuka. Karena nggak diinstal. Sama dengan firman Tuhan. Nah, kita buka sebentar, dibatasi Ibrani 8, kita buka Yohanes pasal 4. Ketika terjadi pembicaraan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, Tuhan Yesus berbicara gini kepada perempuan Samaria waktu bicara soal akhir hidup. Ya. Ayat 13. Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Bahasa Inggrisnya, bahwa apa yang kalau kita minum air hidup, maka, ya bahasa Inggrisnya dikatakan, I shall give him a well, dan di sini pakai a well, dalam New King James fountain, well of water springing up into everlasting life. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan itu akan seperti sumur. Ya. Sudah, keep in mind, kita pindah ke Yohanes pasal 7. Saya akan lanjut, tidak berhenti di situ. Yohanes pasal 7, ayat 37. Yohanes pasal 7 ayat 37, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, kita ingat di pasal 4 dikatakan, itu apa yang kita minum menjadi well, sumur. Tapi lanjut di sini. Dia kalau kalimat di atas dikatakan barang siapa haus, lanjut kata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba switch ke King James. Di dalam hatinya akan mengalir rivers. Ya. Out of his belly shall flow rivers, bukan satu, ada S-nya, jamak. Rivers of living water. Jadi siapa yang datang kepada Tuhan akan mendapat sumur, tapi siapa yang percaya akan mengeluarkan rivers. Makanya pertanyaan saya minggu lalu, mana lebih dahsyat sumur sama rivers? Rivers. Jadi kalau kita hanya datang menikmati, orang bilang menikmati firman, kita hanya sampai di sumur. Kita gali pun gak akan habis-habisnya, kita suka. Tapi maukah kita menjadi sungai yang perkataan kita mempengaruhi orang? Kalau kita datang ke rumah sakit, ya, orang kiri kanan kita sembuh semua. Oh ya. Kita bicara, anak kita yang bandel jadi baik. Anak-anak bicara, orang tua yang bandel juga jadi baik. Oh ya, anak-anak. Jadi perkataan kita menjadi air hidup yang mengalir, bukan hanya memuaskan kita, tapi mengalir. Makanya di Wahyu pasal 22 itu masih di bumi. Dikatakan di situ ada kota, kita adalah kota.
Dari tengah-tengah kota mengalir sungai, kita mengalir sungai, bukan hanya sumur. Dan kemanapun sungai itu mengalir, di kiri kanannya pohon-pohon menjadi hidup. Itulah kita. Wahyu 22 kan bilang begitu. Jadi Wahyu 22, Wahyu pasal terakhir pun masih di bumi. Belum naik ke surga. Jadi ngapain bicarain surga, saudara? Orang itu headquarter kita kok. Kalau mau jalan-jalan tinggal bilang, Tuhan aku mau jalan-jalan ke surga. Dibawa, saudara. Banyak hamba Tuhan sudah jalan-jalan. Tapi kan Tuhan tidak ingin kita khotbah-khotbah yang begitu, saudara. Beritakan Injil kerajaan. Dominion. Perkataan kita adalah hukum yang berlaku atas tubuh kita, pekerjaan, keluarga kita. Balik ke Ibrani pasal 8. Ya. Jadi jangan hanya menikmati sumur, tapi biarlah itu menjadi sumber-sumur bagi orang lain juga. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kemudian ayat yang masih ayat 10, Ibrani 8 ayat 10. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kemudian yang ke-11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi waktu Tuhan katakan perjanjian ini aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku, lalu mereka tidak akan mengajar sesama lagi warganya. Saudara, kalau kita renungkan, klausal ini ya, menuju pada satu requirement atau satu ketentuan Allah, bahwa kita dan Allah adalah satu. Ya, kita adalah satu. Karena hukum Allah ditaruh di kita, maksudnya supaya kita running dengan program Allah. Makanya Paulus mengatakan, kamu adalah suratan yang tertulis. Bukan dengan pena biasa, tetapi dengan spirit. Oke? Jadi fokus Tuhan adalah kita berjalan dengan attitude kerajaan. Perkataan kerajaan, natural kerajaan. Ya, righteousness, natural kerajaan, truth, kebenaran, perkataan kerajaan, just, attitude kerajaan. Komplit tiga. Tiga-tiganya diterjemahkan sebagai kebenaran. Supaya apa? Supaya orang melihat kerajaan, karena nggak mungkin raja turun di pasar-pasar, di tengah-tengah, di sekolah bicara. Dia harus bicara lewat kita. Jadi kalau lihat klausal ini, Tuhan bicara tentang kerajaan. Tapi kalau klausal di bawahnya dikatakan, mengapa itu semua dilakukan? Ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Disinilah muncul cerita darah Yesus, perjamuan, kasih karunia, ini muncul di sini. Tapi mereka semua ini yang ada di sini, ini ayat 12 ini kalau dikhotbahkan nggak akan selesai. Bertahun-tahun jadi gembala pun nggak akan selesai. Tapi selama ayat 12 ini hanya dikhotbahkan mandek di situ, tidak naik ke ayat, tidak mundur ke ayat 11, yaitu menjadi satu, oneness dengan Allah, maka yang 12 ini menjadi sia-sia. Christ is become of no effect. Kalau kita hanya mandek di sini, saudara. Karena ini bisa jadi doktrin, grace katanya. Oh, sudah grace belum? Belum. Kamu grace. Masih Taurat, ini grace. Ibrani pasal 12 katakan, karena kamu menerima kerajaan, oneness atau kesatuan dengan Allah, maka milikilah grace. Jadi harus komplit, saudara. Ya. Dan semua ini, apa yang dilakukan Tuhan di ayat 12 ini, itu besar. Dia nggak pernah khotbahkan. Tuhan Yesus nggak pernah khotbah tentang darah Yesus kok. Nggak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah khotbahkan tentang dirinya sendiri, carilah aku, maka semua itu akan ditambahkan. Tidak. Dia katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu Tuhan ingin kita mengerti betul-betul konsep ini. Kalau kita lihat di ayat 11, tidak ada celah. Sedikit pun tidak ada celah orang lain masuk di antara kita dan Allah. Makanya di ayat atas, di ayat 6 dikatakan, tapi sekarang ia mendapat suatu pelayanan jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Jadi pengantara antara kita dan Allah cuma Yesus Kristus. Kalau ada pengantara lain yang kita masukkan, entah itu rasul, nabi, bapa rohani sekalipun, maka kita memecat pengantara yang sah. Itu sebabnya minggu lalu mengenai bapa rohani, anak rohani, kita harus hati-hati. Kami dulu pemuritan, saudara. Yang bapa rohaninya susah nyari kerja, anak rohaninya susah nyari kerja. Transfer attitude. Yang bapa rohaninya ngeyel, jugul, bendegong gitu. Anak rohaninya begitu semua. Makanya hati-hati saya bilang. Tuhan sudah kunci. Yesus bilang, jangan kamu menyebut seorang pun di muka bumi ini Bapa. Karena hanya satu Bapamu di surga. Itu sama dengan kalimat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena hanya satu Allahmu di surga.
Gak boleh dilanggar. Satu Bapamu di surga. Kalau gitu panggil dia Bapa. Oke? Kamu akan manggil karena kamu anak, maka aku menaruh rohku di dalam kamu supaya kamu panggil dia Abba, Father, Bapa, sumber. Karena Father itu artinya sumber. Nah, pengajaran Bapa rohani membuat sumber pindah, saudara. Makanya banyak pendeta kalau dikasih BOTI, saudara tahu BOTI? Bantuan operasional tempat ibadah. Matanya pada hijau semua. Saya tolak, no. Bukan sombong, saudara. Kami ini melayani tubuh Kristus yang kepalanya adalah orang paling kaya di alam jagat raya ini. Kenapa mesti terima sumbangan? Bukan sombong, bukan. Dan yang menolak, yang berdiri menolak itu bukan saya sendiri, beberapa pendeta. Itu salah satu dampak ya, kalau sudah bergeser pengharapan kita ke orang lain, sudah, tawaran dari dunia kita pasti ambil semua. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi pengantara nggak boleh digeser. Ya. Yesus sudah bilang, Roh Kudus ditaruh supaya dia mengajari kita memanggil Bapa, sumber kita. Bapa di surga bilang di Ibrani, kalau kamu punya Bapa jasmani, kamu menerima pendidikan atau kamu menerima disiplin dari mereka, kamu hormati, terlebih lagi kepadaku, the Father of all spirits, Bapa dari segala roh, kamu harus lebih taat. Jadi tiga-tiganya sudah ngunci, saudara. Kita mau coba cari celah taruh-taruh Bapa rohani. Yang boleh menjadi Bapa rohani kepada saya, siapapun boleh, termasuk anak saya boleh, selama dia membawakan truth. Karena Yesaya katakan, the Father to the children unveiled the truth. Itu dia. Saudara juga bisa jadi Bapa rohani saya selama menyampaikan truth. Makanya dikatakan, kamu punya banyak pendidik, pengajar di dalam Tuhan, bukan berarti kamu punya Bapa. Karena akulah saksi bahwa kamu lahir dari Injil. Itu kan kata-kata seperti itu. Dibolak-balik, saudara. Jadi, kamu tidak punya banyak bapak karena akulah bapamu. Bahasa Indonesia bilang akulah bapamu. Wah, makin berdiri tanduk orang untuk mengatakan bapak. Itu bahaya, saudara. Kenapa saya ulang-ulang sampai 3 minggu saya ulang perkataan ini? Saya mau protek kita semua. Jangan sampai kita manggil seorang pun bapak di dunia ini. Tetapi siapapun yang berbicara tentang kebenaran, itulah suara Bapa. Gitu ya. Setiap kita punya anak 3 misalnya, yang paling tua selalu membawakan suara bapaknya kepada adik-adiknya, maka dia menjadi bapak bagi adik-adiknya. Bukan berarti dia bapaknya adik-adiknya, bukan. Nah, kita ini semua saudara. Tuhan Yesus katakan pada waktu dia sedang mengajar, saudara-saudaranya muncul. Terus orang-orang murid-murid bilang, Tuhan itu saudaramu muncul. Siapa saudaraku? Dia tunjuk murid. Ini murid-murid adalah bapakku, ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Itulah saudara-saudara. Tapi waktu dia bicara pemuritan, barang siapa datang kepadaku dan tidak membenci saudara, tidak membenci ibunya, saudaranya, laki-laki, saudaranya perempuan, dia tidak layak bagiku. Artinya kita berkeluarga, kita tetap bersaudara dalam sinode, dalam gereja. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan membaca firman, maka kita mengasihi firman sedemikian rupa sehingga yang lain kita benci. Itu mental seorang murid. Bukan benci beneran, saudara. Saking kita mengasihinya. Itu bukan soal aturan yang Tuhan berikan. Tuhan ingin protek hati kita. Supaya hati kita tetap gembur. Karena hanya kebenaran inilah yang bisa membuat kita menikmati kerajaan selama kita ada di bumi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.